Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas fitur FM transmitter yang pernah ada di sebagian kecil HP seperti Nokia N8. Kenapa fitur ini jarang ada di sebuah HP zaman sekarang? Padahal enak juga ya kalau radio bisa menerima suara dari HP tanpa kabel dan alat tambahan. Di video ini, saya akan bahas sedikit sejarah dan alasannya. Dulu, rata-rata orang masih menggunakan media seperti kaset atau CD, compact disc bukan celana dalam, untuk setel musik. Setelah itu, MP3 player atau DAB seperti iPod mulai populer. Selain itu, gak jarang dari mereka juga yang mendengarkan musik di radio, walaupun sering diganggu oleh iklan. Dan di radio ini tuh gak ada APK mode-nya, jadi kalian dipaksa harus dengerin iklannya. Namun, dengan berjalannya waktu, mulai banyak HP yang mampu dipakai setel musik. Bahkan gak jarang ada HP yang didesain khusus untuk musik, seperti seri Express Musik Nokia, dan juga seri Walkman-nya Sony Ericsson. Awalnya, setel musik di HP itu mahal dan sulit, karena dulu performa HP itu masih kurang buat setel MP3, dan juga penyimpanannya tuh masih mahal. Tapi dengan berjalannya waktu, performa chip HP makin kuat dan juga harga penyimpanannya baik internal ataupun eksternal seperti MMC dan SD card semakin murah dan terjun payung harganya. Dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang yang meninggalkan kaset, CD, dan bahkan MP3 player untuk setel musik. Mereka lebih memilih setel musik pakai HP aja. Karena bawa perangkat terpisah cuma buat setel musik itu ribet, dan rata-rata orang itu bawa HP kemana-mana. Jangan lupa, rata-rata orang itu bukan audiophile. Jadi walaupun kualitas audio HP biasa aja, itu gak jadi masalah. Yang penting bunyi. Saat mendengarkan musik pakai HP, biasanya orang menggunakan handset atau speaker. Kalau butuh privasi dan hanya perlu satu orang yang mendengar, lebih baik pakai handset. Sayangnya, handset ini memiliki beberapa kekurangan seperti rawan kotor dan juga tidak cocok buat sebagian orang karena bisa menyebabkan tinnitus. Oleh karena itu, ada juga yang mendengarkan musik di HP pakai speaker. Dan semua HP itu pasti ada speaker bawaannya yang bisa dipakai untuk setel musik. Sayangnya, speaker bawaan HP biasanya suaranya kecil dan kualitasnya tuh kurang. Karena speaker bawaan HP suaranya kecil, ada beberapa cara untuk mengeluarkan suara besar dari HP, yaitu dengan menyambungkan HP ke speaker aktif, biasanya pakai kabel AUX. Tapi sayangnya kalau dicolok ke speaker dengan kabel itu agak ribet dan HP-nya jadi gak bisa jauh-jauh dari speakernya. Untuk sebagian orang mungkin ini bukan masalah, tapi ada beberapa orang yang perlu untuk tetap bisa mengeluarkan suara ke speaker tanpa terganggu oleh kabel. Disitulah teknologi audio Bluetooth bisa bermanfaat, dan sekarang semua HP pasti ada Bluetooth-nya. Di tahun 2010, speaker Bluetooth itu udah ada, tapi masih merupakan barang niche dan juga harganya biasanya mahal. Hanya sultan yang biasanya beli speaker Bluetooth di zaman ini. Tidak seperti sekarang, di mana bocil aja udah banyak yang bisa punya speaker atau bahkan handset Bluetooth. Dulu belum ada modul Bluetooth murah yang ada suara. The Bluetooth device is ready to pair. Jadi audio Bluetooth pada zamannya itu masih terasa eksklusif banget karena cuma orang tertentu aja yang bisa nikmatin. Kalau speaker Bluetooth di tahun 2010 masih jarang yang punya, lalu apa ya yang dimiliki orang di zamannya? Oh iya, radio. Radio kan sama seperti Bluetooth bisa nerima suara lewat udara juga, bener kan? Disitulah akhirnya sebagian pembuat HP seperti Nokia kepikiran untuk menambahkan fitur tersebut di HP-nya. Dengan FM transmitter di HP, HP kalian kurang lebih bisa cosplay jadi stasiun radio dan memancarkan suara dari HP kalian ke radio FM kalian. Cukup simpel kan cara kerjanya? FM transmitter juga memungkinkan buat dipakai oleh beberapa radio sekaligus. Kalau misalnya kalian pengen suaranya keras banget. Sayangnya, walaupun terlihat simpel, fitur ini memiliki banyak kekurangan dan akhirnya ditinggalkan yang nanti akan kita bahas. Fitur FM transmitter ini sangat jarang sekali ada di HP. Bahkan HP yang support fitur ini tuh cuma hitungan jari. Dari Nokia ada Nokia N8, N85, dan N97 yang support. Beberapa limbah Jepang jadul dari Fujitsu ada yang support. Tapi selain itu hampir gak ada HP yang membawa fitur FM transmitter ini. Kebetulan saya punya HP yang memiliki fitur FM transmitter, yaitu Nokia N8. Nokia N8 adalah HP flagship Nokia di tahun 2010. Seri N dari Nokia biasanya diutamakan untuk multimedia seperti kamera, video, dan juga musik. HP ini memiliki banyak fitur yang unik yang jarang ada di HP zaman sekarang. Berikut contohnya. HP ini memiliki port mini HDMI, jadi kalian bisa langsung colok HP ini ke port HDMI di TV kalian, asalkan ada konverternya. Untuk mendukung fitur tersebut, HP ini juga memiliki aplikasi khusus yang bisa mengubah HP ini menjadi media center. Saat aplikasi ini aktif, HP-nya akan berubah jadi remote. Hebatnya, kalian bisa pakai stick Wii atau PS3 untuk kontrolnya. Sayangnya pas saya coba stick PS4 malah gak bisa.
Aplikasi Media Center ini sangat minim fitur dan juga cuman bisa setel file lokal seperti gambar, video, dan musik yang ada di HP kalian. Rata-rata TV di zamannya udah bisa setel file lokal dari flashdisk, jadi fitur ini agak-agak gak guna bahkan di zamannya. Selain itu, kamera HP ini juga bagus banget untuk di zamannya. Kameranya sudah 12 MP, bukannya HP sekarang juga udah banyak ya yang 12 MP, bahkan 200 MP aja udah ada. Iya, tapi yang unik dari kamera ini adalah ada xenon flash alias lampu flash yang terang dan cepat banget. Di dalamnya ada kapasitor yang fungsinya itu seperti baterai tapi lebih cepat. Jadi untuk mengeluarkan cahaya yang terang dan cepat, HP ini mengisi dulu kapasitornya, lalu mengeluarkannya secara cepat. Efek sampingnya, HP ini nggak bisa jadi center. Untuk hasil fotonya cukup bagus, bahkan lebih bagus dari sebagian besar HP low-end zaman sekarang. Kamera di HP ini masih bagus menurut saya dan bisa dipakai di tahun 2024. Beda sama bagian lain HP ini seperti OS-nya yang udah suram banget. Tapi yang nggak kalah unik dari HP ini adalah HP ini memiliki FM transmitter. Jadi, suara di HP ini bisa dikeluarkan ke sinyal FM yang dapat diterima oleh radio. Langsung saja kita coba fitur ini. Kali ini kita akan demonstrasi FM transmitter di Nokia N8. Fitur dengan nama Play by Radio di setting. Jadi kita buka setting, Play via radio bukan Play by Radio. Jadi ini fitur FM transmitter yang memungkinkan untuk ngeluarin suara dari HP ini tuh ke sinyal FM yang bisa diterima sama HP atau radio. HP jadul sih, soalnya HP sekarang udah banyak yang gak ada FM radionya. Jadi kita nyalain. Dan di bawahnya ini frekuensi, jadi kalian bisa milih ini mau ngeluarin suaranya ke frekuensi berapa. Pastiin cari yang gak tabrakan sama radio beneran. Nah kalau udah nyala bakal ada logo ini, logo gambar radio di sebelah kanannya ya. Nah, sekarang kalian bisa setel musik dan suaranya bakal langsung dikeluarkan ke udara, jadi sinyal FM. Kita akan coba setel lagu. Ini kita coba C2 Prime HP tolol. Nah, sekarang kita gunakan ini HP buat penerimanya. Saya bakal pakai ini Lumia 640 XL nih, Windows Phone ini sama-sama. Enggak sih, ini Microsoft bukan Nokia ya, tapi ini dulunya Nokia. Jadi kita colok dulu ini headsetnya. Dan sekarang kita buka aplikasi ininya, FM radionya. Nah, ini FM radio. Kita pakai speaker pindahin. Begini, walaupun tolol HP ini malah laku keras karena mereknya itu Semasnuk. Nah, ini bener dari HP ini suaranya. Semasnuk cuma jualan merek bukan. Dan yang saya kaget ini hampir gak ada delay-nya ya, beda sama Bluetooth yang banyak delay-nya. Spek tidak perlu merek nomor 1. Di zamannya Oppo, Vivo, Xiaomi belum sekuat sekarang, karena itu orang akhirnya. Nah jadi gitu kurang lebih cara kerjanya, simple lah. Bahkan bisa dibilang gak jauh beda sama ngepair Bluetooth, cuma beda dikit lah. Kali ini kita akan cek seberapa jauh ini jangkauan FM transmitternya Nokia N8. Saya gak perlu keluar ya, saya cuma di dalam aja udah bisa ngelihat ini batas jaraknya ini, karena emang jaraknya sempit banget ya. Kita coba play ini. Oke, kita ke belakang sekarang. Pendek banget ternyata. Ini gak sampai 1 meter aja udah. Ini udah banyak noise-nya ini. Oke, saya coba ke belakang lagi ya. Ini sekitar 2 meter nih. Oh, ini noise-nya banyak banget. Jadi 2 meter aja udah gak layak pakai ini suaranya. Nah, ini noise-nya banyak banget ya, udah gak layak pakai. Lebih kedengeran noise-nya daripada suara musiknya. Di jarak 2 meter udah gak bisa dipakai. Dan bahkan di jarak 1 meter pun udah ketar-ketir ya ini. Jadi ini kurang lebih cuma sekitar 1 meter jaraknya. Nah ini masih kerasa noise-nya. Nah ya cuma sependek ini jaraknya. Kalau saya sih mending pakai kabel aja ya, daripada ribet-ribet pakai FM transmitter.
Sekarang, kalau kalian nyari HP baru, sudah dipastikan nggak ada yang memiliki fitur FM transmitter. Alasannya karena fitur ini punya beberapa masalah. Yang pertama, FM transmitter ini tuh rawan interferensi dengan radio asli dan juga pengguna fitur FM transmitter lain. Frekuensi FM sendiri itu sangat terbatas dan fitur ini bisa dipakai untuk menjahili radio di sekitar. Jadi dari sisi keamanan, FM transmitter ini bisa dibilang sangat tidak aman. Kalian hanya perlu nebak frekuensi aja buat ngehacknya. Setelah itu, FM transmitter ini jangkauannya cukup rendah. Mungkin kalian bilang, kok radio FM bisa jauh itunya jangkauannya? Ya, itu karena stasiun radio sinyalnya jauh lebih kuat dari HP dengan FM transmitter yang powernya sengaja dibikin kecil. Selain itu, semakin jauh HP-nya, maka semakin jelek suaranya dan juga sering putus-putus. Kualitas suara yang dihasilkan juga relatif jelek jika dibandingkan Bluetooth. FM transmitter ini tuh mengeluarkan sinyal FM analog murni dari HP dan langsung diterima. Dari suaranya, FM transmitter ini tuh mengeluarkan banyak noise dan juga suaranya mendem. Kalau dari kualitasnya bisa dibilang FM transmitter itu seperti TV analog dan Bluetooth itu seperti TV digital. Fitur FM transmitter ini juga perlu chip dan perangkat tambahan di HP-nya. Di Nokia N8 ada chip khusus untuk FM transmitter. Chip ini harganya seharusnya agak mahal. Tapi kalian harus ingat kalau pembuat HP itu bikin HP itu gak cuma satu biji. Dan chip FM transmitter ini memakan biaya yang cukup besar kalau dipasang di banyak HP. Karena rata-rata merek HP ingin untung besar, jadi banyak yang lebih memilih untuk tidak memasang chip FM transmitter di HP-nya. Tapi yang paling utama penyebab hilangnya fitur FM transmitter ini, karena kompetitornya yaitu audio Bluetooth semakin terjangkau. Sekarang nggak sampai 50.000 pun kalian bisa dapat speaker Bluetooth murah yang ada suara cewek ganggu. The Bluetooth device is connected successfully. Handset Bluetooth juga makin murah. Sekarang banyak TWS di harga di bawah 100.000 yang suaranya asal bunyi dan merusak telinga. Dan untuk kendaraan, sekarang banyak mobil baru yang sudah support Bluetooth audio. Kalaupun nggak support, tinggal beli modulnya aja yang harganya murah banget. Kalau mobilnya SMK ada Bluetooth-nya nggak ya? Ditambah, orang yang punya radio juga makin sedikit. Harga radio dengan harga speaker Bluetooth sekarang hampir gak beda jauh. Karena sekarang rata-rata orang mengkonsumsi audio dari HP, udah jelas bakal lebih banyak beli yang mana. Rata-rata orang banyak yang lebih butuh speaker Bluetooth dibandingkan radio. Jadi, singkatnya, Bluetooth menawarkan keamanan, kenyamanan, dan kualitas suara yang jauh lebih baik dari FM transmitter. Untuk saat ini, hampir tidak ada alasan untuk pakai FM transmitter jika dibandingkan Bluetooth. Tapi kalau kalian tetap pengen banget FM transmitter, solusinya kalian bisa rakit FM transmitter sendiri. Tutorialnya itu banyak di YouTube dan bisa kalian ikutin. Atau mungkin juga bisa cari yang udah jadi kalau misalnya ada yang jual, saya kurang tahu. Jadi kalian nggak perlu beli HP yang ada FM transmitternya, karena sangat jarang dan semakin hari bakal jadi tambah langka. Dulu, Nokia N8 ini dirilis di tahun 2010 sebagai HP flagship. HP ini dijual seharga 5 juta kurang 50.000 dan bersaing dengan iPhone 4 dan Samsung Galaxy S di zamannya. Nokia N8 memiliki banyak kelebihan di sisi multimedia dengan kamera, FM transmitter, dan juga layar AMOLED. Tapi sayangnya HP ini memiliki kekurangan yang sangat fatal di zamannya, yaitu HP ini memiliki spek yang kurang baik dan juga menggunakan OS yang sudah mendekati ajalnya yaitu Symbian. Efek sampingnya, HP ini aplikasinya kurang jika dibandingkan iOS dan Android. Dan yang utama adalah performa browsingnya yang buruk. Karena speknya yang jelek ditambah browser bawaan Symbian yang nggak kalah jelek. Padahal di zaman ini, apalagi zaman now, browsing itu semakin diperlukan dan penting. Dari spek, HP ini masih pakai prosesor berarsitektur ARM11 dan RAM 256 MB. Padahal pesaingnya sudah pakai Cortex A8 dan RAM 512 MB yang lebih wus-wus, terutama untuk browsing. Hasilnya, HP ini masih kalah laku jika dibandingkan iPhone di zamannya. Walaupun iPhone 4 kameranya cuma 5 MP dan nggak bisa cosplay jadi stasiun radio, tapi aplikasinya jauh lebih baik, performanya lebih baik, dan layarnya memiliki resolusi lebih tinggi. Tapi yang paling utama itu performa browsingnya jauh lebih baik. Nokia sepertinya lupa atau nggak tahu kalau di tahun 2010 tuh kebutuhan smartphone orang tuh udah mulai berubah. Dan sayangnya Nokia gagal beradaptasi dengan perubahan tersebut. Setelah ini, mereka malah pakai Windows Phone yang sama-sama gagal juga. Kalian bisa lihat video saya yang bahas alasan Windows Phone gagal di channel saya. Kesimpulannya, FM transmitter ini adalah fitur yang unik dan jarang ada di sebuah HP. Sayangnya, fitur ini kalah bersaing dengan Bluetooth dan memiliki banyak kekurangan. Fungsi FM transmitter sudah tergantikan oleh audio Bluetooth dan teknologi sejenis lainnya, di mana sekarang kita udah gak perlu lagi fitur ini. Selanjutnya, fitur apa lagi ya yang perlu saya bahas di video selanjutnya? Tulis di komentar. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.